Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1237. Chapter 1237, Rabun Jauh. Power saber klan naga dengan ganas memotong Darkness Bell. Pedang itu memantul tapi Darkness Bell hijau tua secara mengejutkan berubah 9 warna dalam hitungan detik. Retakan yang jelas bahkan telah muncul di permukaan sementara pancaran 9 warna dengan cepat menyebar keluar berkilauan di permukaan retakan. Darkness Bell berteriak kesakitan. Dia tidak lagi peduli dengan Darkness Phoenix. Belnya menyusut tiba-tiba sebelum berubah menjadi cahaya hijau tua. Itu melarikan diri menuju kedalaman kegelapan dengan wus. Tanggulin memegang pedang kekuatan pelan naga di tangannya saat siluet 9 warnanya dengan anggun mendarat di tanah. Dia terbatuk saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Cahaya menyala sekali saat power saber berubah kembali menjadi Gale Saber Dimensi Majinchi. Dia meraih Tanggulin untuk mendukungnya. Tuan muda, apakah Anda terluka? Tanggulin menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Itu adalah gelombang suara yang sangat kuat. Jika seorang sage jiwa biasa berada di tempatnya, Master Jiwa akan terguncang sampai roh dan jiwanya dimusnahkan dari gelombang suara yang sangat kuat sebelumnya. Douluo yang asmara mengendalikan wilayahnya sementara dia memperhatikan untuk mengawasi situasi di sini. Dia setuju mengangguk di dalam hatinya. Tanggulin telah tumbuh dalam arti yang sebenarnya. Ketika dia bekerja bersama dengan teman-temannya, dia sudah mampu menyaingi Feng Hao Douluo di dunia Master Jiwa. Jika bukan karena armor pertempuran 3 kata yang tidak lengkap, dia akan mampu melawan Darkness Bell untuk waktu yang sangat lama bahkan tanpa menggunakan skill fusi jiwa bela diri ini. Lebih penting lagi, kecepatan pertumbuhannya benar-benar terlalu cepat. Bahkan selama periode waktu ini ketika mereka berada di kota Skycea, Douluo yang asmara dapat merasakan bahwa Tanggulin telah berubah ketika dia tidak bertemu Tanggulin selama beberapa hari. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kemampuannya telah meningkat menjadi arti sebenarnya dari memasuki jalan tol. Dalam beberapa tahun ketika ia menjadi judul Douluo, identitasnya sebagai Master Pavilion Dewa Laut dan Master Sekte Tang akan dikenali sepenuhnya. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengatur tubuhnya dan melepaskan kekuatan spiritualnya sehingga dia bisa menjaga jarak untuk mencegah Darkness Bell datang kembali. Organ internalnya terluka karena getaran sebelumnya, tetapi setelah pengaturan sesaat, dia sebagian besar sudah pulih. Kekuatan kemampuan penyembuhan dirinya sudah tidak kurang dari kakak murid seniornya Aruheng. Meskipun dia belum sepenuhnya mengembangkan teknik rahasia bawaan, penambahan garis darah Raja Naga Emas dan sebagian dari teknik rahasia bawaan sudah agak menakutkan dalam efeknya. Sima Jinchi berada tepat di sisinya. Dia melirik Tanggulin dan merasa terkejut juga di dalam hatinya. Ini karena dia mampu merasakan kondisi Tanggulin sampai batas tertentu dan bisa mengetahui seberapa cepat kecepatan pemulihannya saat ini. Di sisi lain, Amorous Douluo akhirnya berhasil membatasi Darkness Phoenix. Darkness Phoenix benar-benar tenggelam dalam ketidaksadaran yang dalam dan dipegang di tangannya. Kita bisa mendapatkan semacam pengakuan darinya dan itu akan cukup untuk membuktikan sesuatu. Bibir Douluo yang asmara pecah menjadi senyuman tipis. Sejak kemunculan kultus Roh Kudus, ini adalah keberhasilan pertama Sekte Tang dalam menanganinya. Perangkap itu berhasil, entah itu di udara atau di darat, ketika sebuah divisi Master Mesha berhasil mengepung seluruh medan perang, itu berarti bahwa para Master Jiwa jahat tidak mungkin lagi melarikan diri. Douluo yang asmara membawa serta Darkness Phoenix saat mereka pergi dengan tenang. Di sisi lain, Tanggulin dan unit naga darah akan berhubungan dengan jenderal yang ditunjuk secara khusus dari Komando Federal di permukaan. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi tidak menyenangkan. Mereka tidak berhasil menangkap Master Jiwa jahat yang masih hidup tetapi sekelompok Master Jiwa jahat yang bunuh diri dan memuntahkan darah hitam dari mulut mereka. Total lebih dari 400 ditangkap pada akhirnya, tetapi hasilnya lebih dari 400 roti. Itu membawa bau busuk bersama dengan racun yang kuat. Federasi tidak punya pilihan selain menutup daerah itu terlebih dahulu sehingga para ahli biologi bisa masuk dan menyelesaikan masalah ini di depan mata mereka. Di sisi lain, Tanggulin telah muncul di hadapan Douluo Laut tanpa batas 1 jam kemudian. Phoenix kegelapan, Darkness Bell. Chen Xinji menatap pemuda itu di hadapan dirinya dengan tatapan membara. Tentu saja, dia tidak akan pernah secara pribadi memperhatikan situasi seperti hari ini.
Sebagai kepala aula-aula Dewa Perang, dia harus lebih memfokuskan perhatiannya pada situasi keseluruhan. Identitas dari 400 Master Jiwa ini dapat diidentifikasi, tetapi apakah Anda memiliki bukti bahwa merekalah yang menyerang pasukan saya? Kata Chen Xinji acuh tak acuh. Tang Wulin tertegun sejenak. Apakah Chen Xinji bertanya meski sepenuhnya sadar? Jika bukan karena suatu tujuan, mengapa ada begitu banyak Master Jiwa jahat dan bahkan personel tingkat tinggi dari kultus Roh Kudus? Dua Raja Surgawi Kegelapan telah melarikan diri. Semua Master Jiwa jahat telah melakukan bunuh diri, tidak meninggalkan bukti. Bagaimana kami membuktikan bahwa serangan sebelumnya adalah perbuatan kultus Roh Kudus? Pilihan kata Chen Xinji tajam dan jenaka. Tang Wulin sudah mendapatkan kembali ketenangannya setelah kejutan sesaat. Jadi, Anda bersikeras mengirimkan pasukan untuk berperang sekaligus. Saya tidak punya bukti. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda bersikeras. Saya hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Selebihnya, terserah penilaian dan keputusan Anda. Chen Xinji tersenyum, senyuman yang jarang terlihat di wajahnya yang tegas. Pria muda sebelum dirinya jauh lebih mantap dari yang dia bayangkan. Pria muda itu luar biasa. Chen Xinji tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya atas bagaimana Bright Mirror Douluo layak mendapatkan penerus yang baik di sini. Datang dan bergabunglah dengan War God Hall. Chen Xinji tersenyum dan menatap Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memiliki temperamen mantap yang jauh melampaui rekan-rekannya dan telah melewati pelatihan yang tak terhitung jumlahnya untuk kemauannya, tetapi dia masih tidak bisa menahan perasaan terdiam saat dia dihadapkan oleh pidato menyindir limit Douluo. Bergabunglah dengan War God Hall kami dan kamu akan segera menjadi salah satu kandidat untuk 18 Dewa Perang. Masih ada 2 lowongan di 18 Dewa Perang saat ini. Posisi Master Hall generasi berikutnya War God Hall akan menjadi milik Anda jika Anda bisa menjadi judul Douluo dalam waktu 5 tahun. Saya akan pensiun paling lama dalam 5 tahun. Pada titik ini, ekspresi menyakitkan Douluo Laut Tanpa Batas tiba-tiba mengungkapkan banyak perubahan yang dia alami dalam hidupnya. Bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Yang mulia, Anda baru saja mengenal saya. Apakah Anda seharusnya mempercayakan saya dengan posisi sepenting itu? Chen Xinji dengan acuh tak acuh berkata, ada beberapa orang yang telah saya kenal seumur hidup, tetapi tetap saja bukan siapa-siapa di mata saya. Ada beberapa orang yang hanya perlu saya lihat dan saya akan tahu bahwa saya telah menemukan penerus saya. Anda harus tahu pengaruh War God Hall terhadap federasi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda memiliki tujuan di militer juga. Lalu, apalagi yang bisa lebih membantu Anda selain menjadi penerus kepala aula Dewa Perang? Tidak ada keraguan bahwa Chen Xinji sangat sombong. Dia cukup sombong untuk membuat orang lain merasa tercekik. Istilah yang dia usulkan juga sangat menarik. Tang Wulin percaya bahwa selama dia menyetujui proposal Chen Xinji, tidak ada keraguan bahwa Chen Xinji akan mencurahkan segala upaya untuk mendukungnya. Terima kasih atas penilaian Anda terhadap saya, Yang Mulia. Hanya saja saya memiliki sesuatu yang perlu saya lakukan. Tentara Dewa Darah membutuhkan saya lebih dari Anda. Tang Wulin tidak bisa memberitahu orang itu sebelum dirinya sendiri bahwa dia sudah menjadi Master Sekte Tang dan bahkan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Jika itu masalahnya, dia takut Douluo Laut Tanpa Batas akan menjadi bermusuhan sekaligus dan dia hanya bisa menggunakan tentara Dewa Darah sebagai alasannya. Chen Xinji sepertinya mengharapkan Tang Wulin mengatakannya. Dia tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, kamu boleh pergi. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia benar-benar menemukan komandan tertinggi dari 3 pasukan menjadi sedikit tidak terduga. Seperti kata pepatah, pengalaman itu penting. Setelah merenung sejenak, dia memberi salam militer kepada Chen Xinji sebelum dia berbalik dan berjalan keluar. Mengetahui sikap Chen Xinji, Tang Wulin mengerti bahwa tidak ada gunanya dia membujuk Chen Xinji lagi pada sesuatu setelah dia menolak untuk menyetujuinya. Adapun mengapa Tang Wulin menolak menyebutkan Darkness Phoenix, itu tentu saja karena Darkness Phoenix lebih penting bagi Sekte Tang. Menyerahkannya ke militer mungkin akan membuat orang ini dibebaskan. Tunggu, Chen Xinji memanggil tepat ketika Tang Wulin hendak keluar dari kantor. Apakah ada yang lain, Yang Mulia? Tanya Tang Wulin saat dia berbalik. Chen Xinji menggelengkan pergelangan tangannya dan menyulap secarik kertas yang terbang seperti pisau tajam ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menangkapnya. Ada rantai panjang angka yang tertulis di atas kertas. Ini nomor komunikator saya. Jika suatu saat Anda bersedia mempertimbangkan lamaran saya hari ini, Anda dapat menelepon saya. Berikan nomormu juga. Soul Land 3 Chapter 1238
Chapter 1238, Pertempuran Cinta Guru di Balai Dewa. Tang Wulin meninggalkan nomor komunikator jiwanya sebelum pergi. Saat dia melihat Tang Wulin mundur, Chen Xinji mengungkapkan senyuman di ujung bibirnya, anak laki-laki ini bukan makhluk dari danau. Sepertinya proposal saya ke kantor pusat perlu disetujui dengan cepat. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya sendiri dan memutar nomor. Saya Chen Xinji, apa pendapat kantor pusat tentang proposal nomor 6 saya? Bloodgate Army menikmati sejumlah besar dana dari militer setiap tahun, mengapa tidak bisa terdaftar di bawah yurisdiksi markas besar tentara? Saya setidaknya akan bersikeras pada satu proposal. Tentara Dewa Darah telah menghasilkan begitu banyak perwira militer yang luar biasa selama bertahun-tahun, saya berharap mereka dapat bertukar beberapa perwira dengan tentara Dewa Laut kita. Tentu saja, petugas dari bagian kami juga akan menjadi perwira kami yang paling luar biasa. Tang Wulin berhasil kembali ke Sekte Tang. Meskipun dia telah berhasil menyergap kultus Roh Kudus dalam pertempuran hari ini, tujuan mereka belum sepenuhnya tercapai. Apa yang dipikirkan rubah tua Chen Xinji itu? Apakah perang benar-benar akan dimulai secepat ini? Keberhasilan penyergapan pada kultus Roh Kudus kali ini telah cukup menunjukkan bahwa kultus Roh Kudus telah merencanakan sesuatu untuk kota Skysia. Jika ada banyak ahli kultus Roh Kudus dan bahkan dua Raja Kegelapan Surgawi, tidak mungkin ada orang yang bisa mengatakan bahwa serangan mendadak itu tidak terkait dengan kultus Roh Kudus. Semua orang telah kembali. Di permukaan, unit naga darah tinggal di dalam hotel. Hotel itu tentu saja dimiliki oleh Sekte Tang. Douluo yang asmara tidak ada di sini. Dia pasti keluar untuk berurusan dengan Dark Phoenix Douluo. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menggunakan waktu itu untuk membuat armor perang 3 kata untuk semua orang. Kakak, bagaimana situasinya? Tanya Xie. Dia satu-satunya yang menunggu di sini. Yang lainnya sedang beristirahat atau membantu Yuanen Yehui dan Ye Xinglan dalam membuat armor perang. Bisa dikatakan mereka telah meraih kemenangan besar dalam pertempuran hari ini. Itu juga merupakan kemenangan pertama mereka melawan kultus Roh Kudus. Tang Wulin menjawab, tentara belum membuat pernyataan yang jelas. Mereka bilang buktinya tidak cukup. Kami hanya bisa terus menunggu dan melihat. Mereka menyebut bukti itu tidak cukup. Suara Xie sedikit terangkat. Tang Wulin menatapnya. Diam. Apakah Anda tidak khawatir seseorang akan mendengar Anda? Tentara selalu mendukung perang. Saya tidak berpikir ada orang yang akan mempercayai Anda bahkan jika Anda mengatakan bahwa serangan mendadak itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tentara. The Boundless Si Douluo adalah perwakilan dari fraksi elang militer. Dia juga salah satu tokoh besar dengan kekuatan terbesar. Sikapnya sangat penting. Sejak dia membuat pernyataan itu, saya pikir perang ini sangat mungkin terjadi. Belum tentu. Sebuah suara datang dari luar pintu saat ini. Pintu dibuka dan Douluo yang asmara masuk. Bahkan setelah Tang Wulin menyegel ruangan dengan kekuatan jiwanya sehingga tidak ada suara yang menembus dinding, limit Douluo ini dapat mendengar percakapan mereka. Oh, maksud kamu apa? Tanya Tang Wulin. Zhang Xin tersenyum. Meskipun dia menyadari semua yang ada di dalam hatinya, orang itu Chen Xinji hanya bertingkah bodoh. Tidak mungkin dia tidak mengerti siapa di balik semua ini. Juga, jika itu tentang kebencian terhadap pemujaan Roh Kudus, dia tidak akan lebih rendah dari kita. Tang Wulin tercengang. Anda mengatakan bahwa Douluo Laut Tanpa Batas memiliki dendam terhadap kultus Roh Kudus. Zhang Xin mengangguk. Douluo Laut Tanpa Batas tetap tidak menikah dan lajang sampai sekarang, tapi dia memiliki seorang gadis yang sangat dia sukai ketika dia masih muda. Mereka bahkan berakhir bersama. Namun, karena beberapa kesalahpahaman bersama dengan kepribadian keras kepala dan kuat mereka gagal untuk menikah. Selain itu, dari keputusannya untuk tidak menerima orang lain sebagai istrinya, terlihat jelas bahwa dia masih mencintai orang tersebut dan orang tersebut juga belum menikah. Namun, kepribadian keras kepala mereka telah mencegah mereka untuk bersama sampai akhir. Gadis yang sangat dia cintai telah mati di tangan kultus Roh Kudus. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tidak bisakah dia menyimpan dendam karena ini? Tang Wulin kaget. Sesuatu seperti itu terjadi. Douluo Laut Tanpa Batas sudah tidak muda lagi, yang berarti bahwa orang yang dia cintai tidak bisa jauh lebih muda. Setelah sekian lama, apakah perasaan mereka satu sama lain bertahan? Zhang Xin berkata, perasaan tinggal bersamamu seumur hidup. Perasaan yang Anda alami saat masih muda biasanya adalah perasaan yang meninggalkan kesan terdalam pada Anda. Keduanya adalah tipe orang yang hanya akan menyukai satu orang seumur hidup.
Setelah cinta dalam hidupnya, Mate, Douluo Laut Tanpa Batas ini menjadi sangat marah dan dia bersumpah untuk menghancurkan kultus Roh Kudus. Tidak banyak yang tahu tentang ini. Suatu kebetulan bahwa salah satu anggota sekte kami mendengarnya. Selain itu, dia pernah ke situs yang kebetulan memberikan penghormatan terakhirnya kepada orang yang dia cintai. Tang Wulin berkata, tapi dari komunikasi saya dengannya hari ini, dia sepertinya berharap perang terjadi. Ini tidak bertentangan dengan kebenciannya terhadap pemujaan Roh Kudus. Mungkin kita bisa memberikan Dark Phoenix Douluo padanya. Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, The Dark Phoenix Douluo sangat penting bagi kami. Mungkin saya harus mengatakan bahwa dia sangat penting bagi Anda dalam perjalanan Anda ke Star Luo dan Do Spirit Empires. Kita tidak bisa memberikannya padanya. Sekarang kita telah membuktikan kehadiran kultus Roh Kudus di kota Skycea. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membujuk Douluo Laut Tanpa Batas. Tang Wulin mengungkapkan senyum pahit. Saya khawatir itu akan sulit. Komandan tertinggi adalah orang yang sangat keras kepala. Zhang Xin berkata, Chen Xinji adalah orang yang cukup eksentrik. Dia keras kepala dan hanya akan mendengarkan fakta yang sulit. Kami tidak bisa membujuknya, tapi ada seseorang yang bisa. Kami membutuhkan Anda untuk membujuk orang ini. Dengan orang ini, maksudmu? Tang Wulin memasang ekspresi bingung. Senyum di wajah Zhang Xin menebal. Secara alami, kekasihnya yang mati. Hanya orang itu yang bisa membujuknya. Tang Wulin dengan cepat memproses pikiran itu. Dia orang yang pintar. Di saat berikutnya, ketika dia memikirkan sesuatu, rahangnya jatuh terlepas. Jangan bilang kalau yang kamu bicarakan justru orang yang Anda pikirkan. Jadi, Anda harus kembali sekarang. Dengan hasil yang telah Anda peroleh dengan kepemimpinan unit naga darah kali ini, saya rasa tidak akan sulit bagi Anda untuk meninggalkan kota Skycea yang terkunci. Buatlah kembali dengan cepat dan Anda membuatnya tepat waktu. Aku punya rencanaku untuk Darkness Phoenix. Aku bahkan mungkin bisa memberimu kabar baik saat kamu kembali. Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, kamu menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit. Apakah tidak ada cara lain? Zhang Xin mengangkat bahu. Jika ada cara lain, menurutmu apakah aku akan mengungkitnya? Aku harus bersembunyi juga, atau aku akan dibunuh oleh orang yang dicintai Chen Xinji. Hanya mengatakan semua ini membuatku sangat tertekan. Apakah Anda pikir hanya Anda yang berada di bawah tekanan? Pergi dan kembali dengan cepat. Yang mulia, teka-teki apa yang kalian mainkan? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Xie memandang Tang Wulin dan Zhang Xin dengan ekspresi suram. Dia masih bisa memahami ceritanya pada awalnya, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia tidak bisa mengerti. Siapa orang ini yang disebut oleh Tang Wulin dan Zhang Xin? Tang Wulin berkata sambil tersenyum, di mana otakmu? Orang itu lahir di generasi yang sama dengan Yang Mulia Chen Xinji dan tertarik padanya pada saat yang sama. Dia baru saja meninggal di tangan kultus Roh Kudus, tetapi Yang Mulia berkata bahwa dia belum mati dan kami bahkan mengenal orang ini. Setelah memiliki banyak petunjuk, tidak bisakah kamu menebak siapa orang ini? Xie bukanlah orang bodoh. Dia segera memiliki ekspresi yang mirip dengan Tang Wulin beberapa saat yang lalu, astaga. Tidak mungkin, benarkah ada hal seperti itu? Ini adalah rahasia di antara rahasia. Yang Mulia, saya ingin tahu siapa di antara Anda yang lebih kuat. Anda atau orang itu? Mengapa Anda tidak menjalankan tugas alih-alih Wulin? Zhang Xin menatap Xie dengan senyum di wajahnya. Xie buru-buru menjawab, tidak, saya tidak bisa melakukannya. Misi seperti itu harus dilakukan oleh Master Pavilion Dewa Laut kita saat ini. Kalau begitu diam. 2 jam kemudian, Tang Wulin pergi sendirian dan naik kereta jiwa kembali ke Heaven Do City. Dia saat ini mengenakan penampilan seorang pria parubaya dan sendirian. Dengan begitu, target bisa diperkecil menjadi ukuran kecil. Dia masih merasa tidak enak sampai sekarang. Tanpa diragukan lagi, kisah cinta Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas yang diceritakan oleh Douluo Zhang Xin yang asmara adalah rahasia generasi mereka. Itu pasti kisah cinta yang berasal dari sekitar 100 tahun yang lalu. Dia tidak berharap Douluo Laut Tanpa Batas yang tampak tegas yang tampaknya adalah pria parubaya rata-rata menjadi begitu maju pada tahun-tahun itu. Kisah cinta dari 100 tahun yang lalu. Tang Wulin agak tersentuh ketika dia memikirkannya seperti ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang master jiwa dari 1000 tahun yang lalu atau bahkan 10.000 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan manusia di benua Douluo dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu. Ini proses yang panjang.
Selama proses ini, teknologi umat manusia terus meningkat. Dengan munculnya karir para master jiwa, manusia belajar memanfaatkan bakat alaminya, jiwa bela diri. Mereka bertempur melawan makhluk jiwa yang menguasai benua saat itu sampai makhluk jiwa secara bertahap melemah dan mereka menjadi penguasa benua. Sekarang, makhluk jiwa berada di ambang kepunahan. Seluruh sumber daya Douluo Star semakin habis. Umat manusia telah berubah terlalu banyak selama 30.000 tahun. Alasan mengapa tentara federal bisa mendapatkan dukungan sebanyak itu adalah karena masa depan yang mereka gambarkan terdengar paling bisa diandalkan. Mereka akan memperoleh lebih banyak sumber daya, mengembangkan transportasi antar bintang dan mencari habitat lain yang cocok untuk manusia. Bagaimanapun, dengan menipisnya sumber daya Douluo Star, bahkan penguasa Abyssal Plane telah menjadi lemah. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, semua orang khawatir bahwa semua kehidupan di bintang akan lenyap. Soul Land 3 Chapter 1239. Chapter 1239 sangat tampan. Namun, mengapa tidak pernah terlintas di benak orang-orang yang mendukung rencana militer untuk mencari planet layak huni di luar angkasa bahwa gagasan itu tidak mudah untuk benar-benar terlaksana? Tidak ada yang tahu tentang bintang lain selain Douluo Star. Jika mereka tidak dapat menemukan planet yang cocok dalam 100 tahun, mereka dapat menghabiskan 100 tahun lagi. Namun, bagaimana jika mereka tidak dapat menemukannya meskipun mereka punya waktu yang lama? Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan menyerah? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut. Dia bisa dengan jelas merasakan kehausan life seed untuk kekuatan hidup. Jika energi kehidupan benih kehidupan cukup kuat untuk mendukung pohon emas kuno saat itu, mungkin Akademi Shrek tidak akan hancur. Sementara umat manusia terus-menerus melucuti planet sumber daya untuk memuaskan keinginannya sendiri dan menciptakan senjata yang menakutkan, pada akhirnya ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Jauh lebih mudah bagi Tang Wulin untuk menerima teori fraksi merpati. Sikap mereka adalah mengendalikan populasi, mengurangi eksploitasi sumber daya planet, melindungi lingkungan, dan meninggalkan lebih banyak sumber daya untuk generasi masa depan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang perlu, namun jangan dilakukan secara agresif. Sayangnya, tahap pengembangan kecepatan tinggi Douluo Star datang terlalu cepat. Peningkatan teknologi pasti akan menyebabkan habisnya sejumlah besar sumber daya. Tidak mungkin teknologi dapat terus berkembang tanpa sumber daya. Karena itulah perang menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Molan telah memberitahu Tang Wulin selama komunikasi jiwa sebelum ini bahwa fraksi Dove pernah menyarankan perdagangan produk penelitian teknologi tertentu untuk sumber daya dari Star Luo dan Do Spirit Empires. Namun, hal itu dibatalkan oleh parlemen. Dalam pandangan banyak orang, terutama fraksi Elang, mereka benar-benar mampu merampok sumber daya dua kerajaan lainnya dengan teknologi canggih dan senjata ampuh. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan perdagangan. Mereka berpendapat bahwa perdagangan akan memperkuat lawan mereka. Pendirian fraksi Elang telah mendapatkan dukungan mayoritas. Bahkan sebagian besar masyarakat mendukung mereka. Bagaimanapun, dari sudut pandang orang-orang, dengan kekuatan benua Douluo dan kekuatan federasi, perang hanya akan terjadi di benua Star Luo dan Do Spirit. Mereka tidak bisa diganggu olehnya. Namun, apakah manusia yang berada di dua benua lainnya tidak dianggap sebagai manusia? Inilah yang dikatakan Molan. Tang Wulin setuju dengannya. Mungkin karena dia terpisah dari orang tuanya sejak muda dia lebih menginginkan ikatan keluarga. Itu juga membuatnya lebih peka terhadap masalah seperti itu. Jika seseorang kehilangan ikatan keluarga, itu akan menjadi kehilangan yang menakutkan. Perang adalah tempat termudah untuk kehilangan orang yang dicintai. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Sementara kereta jiwa melaju kencang di sepanjang rel, Tang Wulin melihat pemandangan di luar jendela yang melewatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba tersenyum. Mungkin karena perubahan statusnya, tapi dia sudah mulai mengkhawatirkan negara dan rakyatnya. Sebenarnya, hal terpenting baginya sepanjang perjalanan ke Do Spirit dan Star Luo Empires adalah menemukan orang tuanya. Ketika dia memikirkan orang tuanya, hatinya tidak bisa menahan pemanasan. Meskipun orang tuanya telah direnggut darinya ketika dia masih muda, justru ajaran ayahnya dan kelembutan ibunya yang memberinya tekad. Itu juga karena orang tuanya diambil darinya sehingga dia memiliki motivasi yang lebih kuat untuk berkultivasi dan belajar. Dia terus meningkatkan dirinya dengan harapan bisa menyelamatkan orang tuanya suatu hari dan dia akhirnya memiliki kekuatan seperti itu. Dia memejamkan mata untuk mengistirahatkan jiwanya. Metode misterius surga di tubuhnya mengalir secara alami.
Kecepatan kultivasinya memasuki jalur cepat tetapi Tang Wulin tidak berani bersantai. Dia pada dasarnya telah menggabungkan dan menghubungkan semua berbagai kemampuannya dalam beberapa hari ini dan sekarang mereka dapat digunakan dengan sempurna. Dia yakin bahwa ketika basis budidayanya mencapai peringkat 80, dia dapat menembus kemacetan apapun dalam satu upaya. Dia harus mempertimbangkan untuk membuka segel ke-12 segel Raja Naga Emas setelah mencapai peringkat 80. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia akan mendapatkan kemampuan Raja Naga Emas baru setelah dia menerobos segel ke-12. Setiap kali dia memperoleh kemampuan baru, basis kultivasinya akan meningkat pesat. "Bolehkah saya duduk di sini?" Suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di sampingnya. Tang Wulin secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat. Alarm berbunyi di dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Ini karena dia tidak merasakan ada orang yang mendekatinya sebelum suara ini muncul. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia sedang berpikir keras, ini masih merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini hanya bisa membuktikan bahwa orang di sampingnya luar biasa. Nanali masih mengenakan seragam akademi yang sama dengan yang dia kenakan saat pertama kali bertemu Tang Wulin. Dia duduk di samping Tang Wulin dengan senyum manis dan indah dan benar-benar tampak seperti seorang murid. Namun, hati Tang Wulin menjadi sedingin es saat melihatnya. Dia telah dengan cermat menyamarkan dirinya, mengubah sosoknya, dan bahkan mengubah auranya. Bagaimana dia masih ketahuan? Mungkinkah ini kebetulan? Namun, ini terlalu kebetulan untuk menjadi kenyataan. "Tentu," kata Tang Wulin dengan suara yang agak serak. Dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. "Hehe, kamu benar-benar mantap. Tidakkah seharusnya Anda setidaknya membiarkan saya melihat wajah asli Anda? Saya sangat penasaran. Tidak baik bagimu untuk menyamar sepanjang waktu." Dia mengangkat tangan dan bergerak untuk membelai wajah Tang Wulin. Tang Wulin hendak bereaksi tetapi suara halus Nanali mencapai telinganya. "Saya kira ada sekitar 2000 penumpang di kereta ini. Kamu sebaiknya dengarkan saja aku, atau akan ada banyak orang yang akan mati bersamamu." Tang Wulin tidak bergerak pada akhirnya. Dia membiarkan telapak tangan Nanali jatuh di wajahnya. Pada saat yang sama, hatinya menjadi sedingin es. Dia tidak tahu di mana dia meninggalkan celah. Telapak tangan Nanali sepertinya mengandung kekuatan magis. Semua penyamaran yang dipasang Tang Wulin lenyap di bawah sentuhannya dan penampilan aslinya terungkap. "Wow, sangat tampan." Mata Nanali berbinar. Dia menatap mata besar Tang Wulin, bulu mata panjang, dan wajah tampan. Dia tanpa sadar berseru kaget. Dia mendekati Tang Wulin dan memeluk lengannya. Dia sepertinya menghembuskan kata-kata di samping telinganya. "Adik kecil, tahukah kamu bahwa orang yang tampan adalah dirinya sendiri dalam domain yang menawan? Mengapa kamu tidak ikut denganku?" Tang Wulin tidak bersuara dari awal sampai akhir. Dia sendirian di sini. Darkness Bell dari jarak dekat bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dia terus memikirkan cara di mana dia bisa melepaskan dirinya dari kesulitan ini. Tapi pada jarak sedekat itu, dia tidak memiliki kesempatan di hadapan ahli yang memiliki kekuatan limit Douluo ini. Apalagi, siapa yang tahu berapa banyak anggota kultus Roh Kudus yang hadir di kereta ini? "Apa kau tidak penasaran bagaimana kakak perempuan ini menemukanmu?" Penyamaranmu luar biasa. Anda bisa bertanya apakah Anda penasaran. Aku akan memberitahumu jika kamu melakukannya. Darkness Bell tersenyum manis. Dia tampak seolah-olah tidak bisa membahayakan ternak apalagi manusia. Tang Wulin menatapnya, tetapi hatinya hanya dipenuhi dengan rasa jijik. Siapa yang tahu berapa umur wanita ini, tapi dia masih berusaha untuk bersikap muda. Dia tidak bersuara dan secara bersamaan mempersiapkan dirinya untuk skenario terburuk. "Apa kau tidak penasaran?" Kakak perempuan berpikir bahwa saya tidak akan memberitahu Anda jika Anda tidak bertanya kepada saya. Saya tidak berharap Anda menjadi membosankan ini. Anda tidak meminta saya, tetapi saya tetap memberitahu Anda. Sebenarnya, setelah kamu bertarung dengan kakak perempuan, akan ada sisa-sisa getaran gelombang suara kakak perempuan pada kamu. Ini disebut jejak gelombang suara. Jika beberapa hari telah berlalu, getaran gelombang suara ini akan menghilang dan saya tidak memiliki kendali atas hal ini. Penyamaranmu benar-benar luar biasa, tapi aku tidak menyangka akan segera merasakan gelombang suaraku. Tentu, kakak perempuan mengikutimu ke sini. Anda sendirian. Ini adalah takdir yang sangat aneh yang turun dari surga. Tidakkah menurutmu kita sudah ditakdirkan? Tang Wulin tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, benar-benar ada masalah dengan keberuntungannya.
Soul Land 3 Chapter 1240. Chapter 1240, Serangan terhadap kesopanan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Ini karena dia tahu betul bahwa jika dia mulai berbicara, akan sangat mudah baginya untuk mengontrol ritme. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dan sekaligus mencari peluang. The Darkness Bell tersenyum. Apa kau tidak berencana mengatakan apapun? Bagaimana kalau begini, kita akan bermain game mulai sekarang. Saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda akan menjawabnya. Jika Anda tidak menjawab saya akan membunuh seseorang. Menurutmu siapa yang harus aku bunuh dulu? Dia mengangkat tangan saat berbicara dan menunjuk penumpang di sekitar mereka. Wajahnya tersenyum. Dia sangat cantik, sehingga ketika penumpang pria melihat senyumnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Siapa namamu? Gelombang energi lembut menyelimuti ujung jari Darkness Bell. Darah naga. Tanggulin tidak punya pilihan selain membuka mulutnya. Tidak mungkin dia bisa duduk diam saat dia membunuh orang-orang di hadapannya. Hehe, aku tahu kamu tidak bisu. Anda berbicara dengan sangat bersemangat sebelum ini. Darah naga, itu bukan nama aslimu, kan? Tanggulin menjawab dengan datar, saya punya banyak nama. Anda ingin mendengar saya membuat satu? Darkness Bell berkata, baiklah, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda anggota dari Sekte Tang? Ya, jawab Tanggulin dengan tegas. Darkness Bell mengangkat kepalanya miring dan merenung sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka Sekte Tang memiliki murid yang luar biasa sepertimu. Anda masih sangat muda. Itu sungguh luar biasa. Anda pasti seseorang yang sangat penting di Sekte Tang. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang Soul Saint bisa menyakiti saya sebelum saya bertemu Anda. Itu sangat menyakitkan, kamu tahu. Bahkan jiwa bela diri saya retak oleh Anda. Tebak berapa banyak kekuatan yang tersisa. Sebenarnya, Anda bisa mencobanya. Anda bahkan mungkin menang melawan saya. Ngomong-ngomong, di mana rekanmu yang bisa melepaskan skill fusi jiwa bela diri denganmu? Dia mengangkat tangan dan melambaikannya di udara. Sabar, ayo. Tindakan Anda saat itu membuat Anda terlihat sangat tampan. Hehe, sayangnya, Anda tidak membawa pedang Anda sekarang. Phoenix bodoh itu telah ditangkap olehmu. Tapi jangan khawatir, kakak tidak bisa menyakitimu. Kami akan berbicara lebih banyak setelah kami menukar Anda dengan Phoenix Idiot itu. Berbicara tentang burung Phoenix itu, aku tidak terlalu menyukainya. Dia terlihat baik, tapi dia bahkan lebih jahat dariku. Yang paling saya lakukan adalah mengumpulkan beberapa roh pendendam, tetapi dia melepaskan jiwa dari orang yang hidup dan mengubahnya menjadi roh pendendam atau memperlakukan mereka dengan kejam. Dia orang yang sangat jahat. Aku jauh lebih baik darinya. Saya hanya menyukai gelombang suara tak berbentuk dari roh-roh pendendam. Katakan padaku, bukankah aku orang yang paling baik dalam pemujaan Roh Kudus? Heh, Tanggulin mendengus, tetapi dia tidak menjawab. Kamu tertawa itu jahat, tapi kamu tetap tampan. Saya pikir saya benar-benar tertarik kepada Anda. Kenapa kamu tidak menjadi pacarku? Saya belum tua, Anda tahu. Saya baru 37 tahun ini. Saya yakin Anda tahu bahwa usia sebenarnya bukanlah masalah bagi para master jiwa seperti kita setelah basis kultivasi kita mencapai peringkat tertentu. Untuk seseorang yang mungkin bisa hidup sampai 200 tahun, 37 dan 20 tahun bukanlah perbedaan yang banyak. Jika kamu benar-benar menjadi pacarku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Darkness Bell menunduk dan tampak malu saat mengatakan ini. Tanggulin meliriknya dan secara naluriah merasa bahwa dia cantik. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Namun, sisik naga perak di dalam kerahnya membuat dia merinding. Itu langsung membuatnya merasa kedinginan. Matanya menjadi jernih kembali. Pesona. The Darkness Douluo mengangkat kepalanya dengan sedikit syok. Dia dengan jelas memperhatikan perubahan pada Tanggulin dan terkejut karenanya. Pria muda ini bisa menahan pesonaku. Pasti ada beberapa domain yang bekerja di sini. Saya bahkan lebih yakin bahwa Anda adalah seseorang yang luar biasa di Sekte Tang sekarang. Untungnya, saya bertemu Anda lebih awal. Jika tidak, jika Anda diberi 10 tahun lagi, Anda akan menjadi sangat merepotkan. Kakak perempuan bahkan mungkin tidak bisa mengendalikanmu. Hehe, untungnya, saya telah bertemu Anda sekarang. Itu keren. Dia dengan erat memeluk lengan Tanggulin di dadanya. Tanggulin diam-diam terkejut di dalam hatinya. Jika Darkness Bell ini baru berusia 37 tahun, maka itu benar-benar luar biasa. Dia setidaknya peringkat 97 Hyper Douluo pada usia 37.
Kecepatan kultivasi seperti itu bisa dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi di ranah master jiwa. Dia telah mendengar tentang struktur atas kultus Roh Kudus dari Douluo Asmara. Keempat Raja Surgawi bukanlah peringkat tertinggi. Jika itu masalahnya, apakah Raja dan dua Kaisar tidak akan lebih menakutkan? Mereka bahkan mungkin limit Douluos. Dia ingin menukarkanku dengan Darkness Phoenix. Pernyataannya pasti benar. Bahkan jika dia tampak menjadi orang penting jika dibandingkan dengan limit Douluo Darkness Phoenix, dia terlalu tidak penting. Dia untuk sementara menyingkirkan pikiran tentang membakar giok dan batu bersama-sama. Sekarang bukan waktunya untuk murung. Dia harus memikirkan cara untuk membebaskan diri dari teka-teki ini. Dia setidaknya harus mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh perdagangan ini hingga ke titik terendah. Kakak tidak suka teka-teki. Mari berbicara tentang Anda. Bagaimana Anda akhirnya bergabung dengan Sekte Tang? Darkness Bell memandang Tang Wulin dengan tatapan penasaran. Tang Wulin menjawab dengan datar, guru saya memperkenalkan saya padanya. Siapa gurumu? Darkness Bell bertanya. Saya memiliki banyak guru. Saya yakin Anda tidak akan tahu guru yang memperkenalkan saya ke Sekte Tang bahkan jika saya memberitahu Anda. The Darkness Bell tampak tidak puas. Kamu benar-benar membosankan. Lupakan, saya sudah selesai berbicara dengan Anda untuk saat ini. Saya terluka, dan saya perlu istirahat. Aku akan pergi tidur sebentar, oke? Dia menyandarkan kepalanya di bahu Tang Wulin dan menutup matanya. Terlepas dari sudutnya, mereka tampak seperti pasangan biasa dan mereka terlihat sangat harmonis. Nafas Darkness Bell menjadi seragam dengan sangat cepat. Tang Wulin melihat keluar jendela dan terus memikirkan berbagai rencana di kepalanya. Haruskah saya memecahkan jendela dan melarikan diri dari sana? The Darkness Bell tampaknya memeluk erat lengannya, tetapi telapak tangannya benar-benar ditempatkan dengan kuat di bawah ketiak Tang Wulin. Dia bisa menyerang kapan saja. Dengan basis kultivasinya, Tang Wulin yakin dia akan terluka parah pada jarak sedekat itu. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari ini. Mereka terus seperti ini. Kereta jiwa melanjutkan dengan kecepatan tinggi dan mendekati surga Do City. Ini adalah kereta non-stop, itulah mengapa dia bergerak dengan kecepatan tinggi. 3 jam kemudian, Heaven Do City sudah terlihat. Aku tidur nyenyak. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku tidur dengan nyaman. Anda bantal yang sangat bagus. Apakah kita di sana? Biarkan aku tidur nyenyak dalam perjalanan pulang juga, oke? Darkness Bell dengan ambigu memandang Tang Wulin. Tang Wulin tidak bersuara, dia juga tidak bergerak. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu kesempatan yang cocok untuk muncul. Itulah satu-satunya cara dia bisa membebaskan dirinya dari masalah ini. Kereta itu berhenti dengan mantap. Darkness Bell menarik tangan Tang Wulin dengan ramah dan mereka langsung pergi ke konter untuk membeli tiket pulang pergi. Dia tampak seperti warga negara yang taat hukum. Jika Tang Wulin tidak tahu siapa dia tidak akan pernah bisa menebaknya. Ayo kembali ke Sky Sea City. Aku sangat benci Douluo Asmara milikmu itu. Suatu hari, aku akan menghancurkan domainnya yang menjijikkan itu. Orang-orang seperti dia yang terlihat asmara adalah orang yang tidak berperasaan. Itu tidak seru. Darkness Bell melepaskan lengan Tang Wulin dan meregangkan tubuhnya. Siluet anggunnya ditampilkan secara penuh. Ayo kita makan dulu, lalu kita kembali ke Sky Sea City. Bepergian dengan seorang pemuda tampan benar-benar menyenangkan, kata Darkness Bell dengan senyum yang indah. Tang Wulin tidak banyak bicara sejak awal. Dia melakukan semua yang diminta Darkness Bell. Tidak perlu memprovokasi dia pada saat ini. Ini juga taktik untuk membuat dirinya mati rasa pada saat yang sama saat dia memasang penampilan patuh. Oh, mari kita bicara tentang keterampilan fusi jiwa bela diri Anda. Itu sangat kuat. Ada apa dengan pedang itu? Saya pikir rekan Anda telah berubah menjadi pedang untuk Anda gunakan. Ini pertama kalinya saya melihat keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu segera meningkatkan kekuatan Anda. Juga, aura Anda saat itu sangat menakutkan. Jika bukan karena basis kultivasi Anda yang tidak mencukupi, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Teknik pedang apa itu? Tang Wulin tutup mulut. Tidak berbicara. Kalau begitu aku akan bunuh seseorang. Tang Wulin menatapnya sekilas. Mengapa saya harus? Saya seorang gadis yang lembut, tidak mungkin saya akan membunuh orang dengan iseng. Aku hanya bercanda denganmu di kereta. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menciummu sebagai hukuman. Darkness Bell mendekat padanya saat dia mengatakan ini. Tang Wulin mengerutkan kening.
Darkness Bell dengan jelas melihat rasa kebencian yang kuat di matanya. Dia juga sedikit terkejut. Hei, apa kau sangat membenciku? Hah, aku akan tetap menciummu. Dia mengangkat tangan kanannya dan bergerak untuk meraih Tang Mulin. Sebuah pelanggaran terhadap kesusilaan. Suara sedingin es datang pada saat ini. Alarm berbunyi di hati Darkness Bell saat dia mendengar suara ini. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Tang Mulin di sisi lain, merasa seperti disambar petir. Dia berbalik untuk melihat juga.